Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan lanjutan dari pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 tentang konveksi bebas. Jadi sekarang kita menghitung konveksi bebas pada plat horizontal ya. Di video sebelumnya itu adalah kita menghitung konveksi bebas pada plat vertikal ya. Sekarang plat horizontal. Nah, plat horizontal dengan permukaan panas menghadap ke atas ya. Maka rumus nozzle-nya pakai ini. Tapi untuk grasop kali prentelnya atau bilangan releknya lebih kecil dari 2 kali 10 pangkat 8. Nah, kemudian kalau dia lebih besar, bilangan grasop kali prentel atau bilangan reliknya lebih besar dari 2 kali 10 pangkat 8 dan lebih kecil dari 10 pangkat 11, maka harga nozzle-nya rumusnya ini. Nah, untuk plat horizontal dengan permukaan panas menghadap ke bawah ini ya, bilangan reliknya lebih besar dari 10 pangkat 6 dan lebih kecil dari 10 pangkat 11, rumus nozzle-nya ini. Sehingga setelah kita dapat nozzle, masukkan rumus ini, nanti hanya ada kita mencari H ya. Setelah nozzle-nya dapat, kita dapat H. H itu sama dengan nozzle kali K dibagi L. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini rumus perpindahan panas secara konveksi bebas ya. Nah, bagaimana kalau rumus silinder horizontal? Silinder tapi dia horizontal ya. Nah, kita ini rumusnya. Kemudian ini apa rumus? Sehingga ini ya, dia silinder. Kalau tadi kan plat, dia langsung diameter ya, atau langsung A ini tadi. Karena dia bentuknya plat ini ya. Nah, kalau silinder ininya kita cari dalam bentuk ada diameternya ya. Luasnya V kali D kali L ya. Sehingga untuk mencari H-nya itu nanti K, jadi NU ini kan per K ya. Jadi nanti dia K kali NU per D ya. Kalau tadi ada kan per L, kali ini per D. Nah, kemudian masukkan rumusnya. Jadi ini perpindahan panas konveksi bebas per panjang pipa ya, atau panjang silinder. Itu sama dengan H, hanya dari sini ya, dikali P kali diameternya kali temperatur dinding dikurang temperatur sekitar. Nah, bagaimana rumus panas jika konveksi bebasnya, atau bagaimana panas konveksi bebasnya jika bentuknya bola ya. Maka nozzle-nya kalau bola, untuk bola isotermal ke udara, nah ini. Nah, tetapi kita lihat dulu perkalian grasop kali prentel atau reliknya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10 pangkat 5. Nah, rumusnya ini ya, mencari nozzle. Nah, dengan memasukkan angka prentel ini, nah ini untuk ini yang dia rumus rentang yang lebih tinggi ya. Nah, kalau nozzle-nya itu kisaran 3 kali 10 pangkat 5 dan lebih kecil dari 8 kali 10 pangkat 8, maka rumus nozzle-nya ini ya. Nah, sekarang contoh soal nih. Sebuah pipa horizontal ya, silinder horizontal nih, dengan diameter, nah diketahui 1 pi dikonversi dalam meter ya, dijaga pada suhu tetap 250 di dalam ruang yang mempunyai suhu udara 15 derajat Celcius. Hitunglah rugi kalor per meter panjang. Nah, dia kan per meter panjang mintanya. Nah, ini rugi kalor atau panas konveksi bebas per meter panjang. Jadi nanti rumusnya ini ya. Nah, jadi angkanya kita ingin mencari grasopnya dulu ya. Grasopnya berapa nanti? Nah, ini angka pertama kita mencari suhu film ya. Dengan mencari suhu film didapatlah segini, dibuat dalam bentuk Kelvin. Kita cari dalam tabel tadi ya, angka-angkanya dimasukkan. Untuk 405 ya, 405,5. Coba kita lihat 405 di dalam tabel tadi adanya berapa tuh? Di dalam tabel
405, 405,5. Berarti kan kisarannya ini nih 400 dengan 450. Jadi diinterpolasi ya, diinterpolasi yang sudah saya jelaskan dalam YouTube juga caranya, sehingga kita dapatkan rho-nya berapa, CP-nya berapa, mu-nya berapa, viskositas kinematiknya berapa, K-nya berapa ya, Prandtlnya berapa. Nah, ini setelah kita lakukan interpolasi, maka kita dapatkan ya harga K-nya ini, K-nya ini, Prandtlnya ini ya, data-datanya seperti ini. Lalu kita cari Grashof kali Prandtlnya ya. Grashof kali Prandtl kan rumusnya ini nih. Nah ya, ini diameter. Nah setelah kita kali, kita masukkan, nah ini dapatnya Grashof kali Prandtlnya 1,57 kali 10 pangkat 8. Ini disebut dengan bilangan Rayleigh ya. Nah lalu kita masukkan ke rumus ini ya, pangkat per 4 ya. Ini dari ini tadi yang pangkat per 4. Nah ini kan tadi horizontal, silinder horizontal, jadi langsung masuk aja dia rumus ini, nyari nozzle-nya. Tapi kalau dia bola, kita lihat dulu bilang Rayleigh atau Grashof kali Prandtlnya yang ini apa ini kisarannya. Kalau kisarannya lebih besar dari 1, lebih kecil dari 10 pangkat 5, pakai rumus ini ya. Kalau kisarannya ini lebih besar dari 3 kali 10 pangkat 5, lebih kecil dari 8 kali 10 pangkat 8, pakai ini. Kalau dia tinggi ya, tinggi berarti kan lebih besar dari sini ya, otomatis dia pakai rumus ini ya. Nah kita tadi rumus ini karena bukan bola, ini kan tuh bola. Kalau tadi kan kita soalnya silinder horizontal, jadi rumusnya cuma satu, dia nozzle-nya cuma ini aja ya. Nah nanti setelah dapat nozzle, kita masukkan ke rumus ini, mencari H, lalu kita masukkan ke sini, udah dapat ya. Ini kita lihat dulu. Nah ya tadi, nah ini rumusnya. Nah kita dapat Grashof kali Prandtlnya segini, Rayleigh. Nah yang tadi karena dia silinder, kan kita soalnya tadi nih silinder horizontal ya, berarti nah harga nozzle-nya langsung masuk. Nah sudah satu harga nozzle-nya masuk rumus, sehingga didapat nozzle-nya 59,4. Setelah dapat nozzle, kita masukkan ke rumus ini yang tadi saya bilang ya, masukkan, sehingga kita dapatlah hanya 6,63 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Lalu perpindahan panas konveksi bebasnya rumusnya ini ya, dimana A nya itu adalah V kali D kali L karena silinder ya. Maka perpindahan panas konveksi bebas persatuan panjang ya, jadi L nya di sini. Harusnya kan tadi A nya ini nih, V kali D kali L, karena dia minta L nya persatuan panjang, berarti L nya kita taruh di bawah. Jadi ini namanya perpindahan panas konveksi persatuan panjang, sehingga rumusnya menjadi ini. Lalu kita masukkan ya, sehingga kita dapatlah perpindahan panas konveksi bebas persatuan panjangnya dari soal tadi, silinder horizontal tadi, harganya sebesar 1,49 watt per meter ya. Paham ya dengan penjelasan saya ini ya. Nah, demikianlah untuk pertemuan ke-11, ada 2 penjelasan atau 2 YouTube ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham dengan penjelasan saya ini. Jika ada soal dan bisa dikerjakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.